Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Tribuners dan Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Abdul Majid, jurnalis dari Tribun News yang saat ini kembali pada program Super Prediksi. Kali ini saya bersama dengan Bung Alfa. Apa kabar Bung Alfa? Sehat, alhamdulillah. Merupakan jurnalis olahraga dari Tribun News yang ingin menyampaikan ini prediksi dari Super Big Match ya Bung Alfa ya? Super Big Match. Antara laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Bung Alfa, langsung aja bisa diceritakan kondisi dari tim tuan rumah Persija Jakarta jelang menghadapi Persib Bandung seperti apa? Ya, baik. Jadi pertandingan ini pertandingan pekan ke-11 di Liga 1 musim 2023-2024. Ini merupakan big match yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya dari kedua tim mungkin, namun bagi sepak bola Indonesia itu sendiri. Bagaimana pekan ke-11 ini atau episode pertama dari pertandingan kedua tim ini akan terselenggara di kandang Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dan jika kita tarik ke beberapa laga terakhir Persija dan Persib, bisa dikatakan sama jika sampai pertandingan pekan ke-10, karena Persib itu bermain menghasilkan hasil yang kurang lebih sama dengan Persija Jakarta, yaitu beda 1 poin ya. Beda 1 poin saja, karena Persib meraih 3 kemenangan, 5 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan, sementara di Persija menang 3 kali, seri 4 kali dan kalah 3 kali. Jadi bisa dikatakan kurang lebih kondisinya sama, namun di beberapa laga terakhir ini yang perlu kita soroti, bagaimana Persib yang notabene di laga ini akan menjadi tim tamu sebelumnya mengalami hasil yang cukup baik, sudah kembali ke jalur kemenangan lah bisa dikatakan, dengan 2 kemenangan sebelumnya melawan PSIS Semarang di kandang PSIS Semarang, dan sementara Persija sendiri belum bisa menang dalam beberapa pertandingan terakhir, dan terakhir menang itu melawan PSS Sleman kalau saya tidak salah di pekan ke-5. Jadi ini sudah sangat lama lah bisa dikatakan Persija ini tidak meraih poin penuh gitu. Dan beberapa laga di Stadion Patriot juga Persija hanya mampu bermain imbang dengan kondisi tim yang sedikit compang-camping di bagian pertahanan, karena mengingat beberapa pemain kunci dari back dari Persija itu sempat absen seperti Hansamu, dan pemain pengganti reserve-nya back tengah Persija Muhammad Ferrari sempat ikut pendidikan kepolisian juga. Jadi pada laga besok kemungkinan dua pemain ini sudah bisa dipakai. Namun kembali lagi, apakah Thomas Doll punya strategi lain atau bagaimana? Jika melihat pada laga-laga sebelumnya, memang Thomas Doll juga sempat menyoroti nih. Sebenarnya Persija itu ada masalah di lini pertahanan karena Hansamu lagi absen karena cedera lutut. Jadi mau tidak mau di laga Persib ini Persija harus bangkit. Karena untuk jalur kemenangan kan kemenangan menghadapi Persib jelas meningkatkan mental para pemain Persija. Sementara di tim tamu sendiri Persib jelas ingin melanjutkan tren positifnya setelah 2 kemenangan beruntun kemarin, dan Bojan Hodak juga mungkin sudah mulai klop dengan para pemainnya, dan para pemain Persib juga sudah mulai padu, ditambah dengan para pemain-pemain yang sebelumnya meninggalkan tim dan sudah mulai kembali seperti kalau di Persib Bandung ada Kakang Rudianto, ada Robi Darwis, ada Beckham Putra yang kemarin sehabis bermain di Piala AFF U23. Jadi saya pikir kedua tim punya kondisi yang kurang lebih sama dengan kedalaman skuad yang ada. Namun di Persija ada kesulitan lainnya, yaitu untuk urusan mencetak gol ini masih menjadi penyelesaian akhirnya. Penyelesaian akhir itu masih jadi tanda tanya lah untuk Persija itu sendiri, karena memang Marco Simic dan Aji Kusuma beberapa pertandingan terakhir itu selalu menjadi sorotan karena memang selalu gagal untuk mencetak gol gitu. Sementara gol-gol Persija itu datang dari pemain-pemain lainnya. Memang tidak masalah di siapapun yang akan mencetak gol kan. Namun yang jelas sebagai seorang striker insting mencetak gol itu kan sangat diperlukan. Jadi mau tidak mau, apakah kita akan melihat strategi yang berbeda lagi dari Thomas Doll? Karena memang pada laga-laga sebelumnya Thomas Doll sempat memakai false nine atau memakai para pemain gelandangnya untuk menjadi striker palsu. Jadi sementara di Persib sendiri lini serangnya udah mulai kembali lagi. David da Silva kemungkinan akan dimainkan walaupun tidak menjadi starter, kata Bojan Hodak pada sesi latihan sebelumnya.
Jadi kalau di Persib sendiri ada beberapa target man lah yang bisa mencetak gol dan harus diwaspadai oleh para pemain Persija. Lebih lengkap lah ya strikernya. Lebih lengkap. Dan ada si siapa? Ada David Silva juga udah kembali. David Silva sudah kembali, Ciro Alves juga bisa diplot menjadi target man. Jadi ya cukup menarik kalau di sisi serang Persib. Karena kedua tim khususnya Persib itu jumlah mencetak gol dan kemasukan golnya seimbang. Jadi 16 ya, 16 dan 16. Jadi selisih gol 0. Sementara di Persija kalau saya tidak salah 12 mencetak gol, 11 kebobolan. Jadi hampir sama juga. 11, ya. Jadi ada berbeda lah Persija musim ini dengan musim lalu. Bung Alfa, sebelum kita ngebahas soal materi dan kesiapan antar kedua klub, yang kita soroti ini kalau tidak salah sebenarnya laga di pekan ke-11 ini diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, sampai akhirnya pindah ke Stadion Patriot. Itu bisa diceritakan nggak kenapa harus pindah? Dan itu kan juga ada penurunan dari segi kapasitas penonton. Ya, yang harusnya kan laga big match ini bisa disaksikan oleh kalau tidak salah di GBK itu sekitar 60 ribuan lah. 60 ribu. Kemudian di Patriot itu hanya setengahnya 30 ribu, dan ini pasti bakal menarik animo dari supporter Persija sendiri, Jackmania, untuk menghadapi Persib. Dan kita juga punya, kalau tidak salah Persija juga punya semboyan ya, siapapun boleh kalah asal dengan Persib, begitupun juga sebaliknya Persib. Benar. Nah, bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya ini pertandingan yang di GBK itu pindah ke Patriot itu? Iya. Jika berkaca pada jadwal yang luncurkan oleh PT LIB pada awal musim lalu, memang venue utamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun karena ini berlangsung 2 September dan bertepatan dengan agenda nasional di awal September ini juga, jadi kawasan Gelora Bung Karno harus steril. Persiapan KTT ASEAN ya? Iya, kalau tidak salah KTT ASEAN. Jadi pertandingan harus dilaksanakan di Stadion Patriot Candrabaga dan tentu pengurangan kapasitas penonton sangat signifikan karena pada pertandingan terakhir musim lalu menghadapi PSS Sleman, Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu jumlah penonton mencapai 58 ribu kalau saya tidak salah. Paling banyak yang sejauh ini ya? Paling banyak. Persija selalu paling banyak di musim lalu. Persija selalu paling banyak di putaran pertama maupun putaran kedua. Dan juga sudah pasti berlangsung di Patriot ini pertandingan besok, dan animo tentu sangat besar menghadapi Persib Bandung. Namun tentu masih dengan larangan supporter away. Dan kalau untuk Persija sendiri, setahu saya mereka mengadakan nobar, itu Jackmania sendiri maupun dari Persija juga memfasilitasi di beberapa titik. Kalau dari Persija itu mereka kerjasama dengan bioskop lah, dengan bioskop. Jadi ada istilah mereka nobar at cinema Persija. Begitu juga Persib juga kalau tidak salah ada nobar di bioskop juga. Dan untuk di Jackmania sendiri, saya tadi malam bertemu dengan Bung Diki Sumarno, dia mengatakan ada beberapa titik untuk nobar dan Jackmania jangan datang ke stadion jika tidak menggunakan tiket asli gitu. Jadi jangan terlalu memaksa, harus tetap mengingat kondisivitas kedua tim ini karena memang saat ini Liga 1 masih dalam tahap pantauan ya, masih grow up lah dari yang sebelumnya. Jadi kalau untuk jumlah penonton di Patriot 30 ribu, saya yakin pasti akan penuh, apalagi ini akhir pekan dan pertandingan sore hari. Namun yang jelas pada pertandingan besok Jackmania kemungkinan besar tidak akan ada koreografi karena memang pertandingan sore dan cukup padat. Pada hari ini juga masih dipakai lapangannya dengan pertandingan oleh tim lain. Jadi yang itu juga menjadi suatu kekhawatiran lah untuk kondisi lapangan itu sendiri. Betul. Kondisi lapangan memang sempat disoroti oleh Thomas Doll karena memang lapangannya kalau bermain sore itu teksturnya masih cukup keras karena memang kurang berair. Kalau dia pada pertandingan sebelumnya mengatakan demikian. Ya semoga kondisi lapangan ini tidak mempengaruhi jalannya pertandingan. Nah, Bung Alfa, tadi berarti saya ambil benang merahnya untuk yang khusus supporter, berarti jangan memaksakan karena masih ada regulasi larangan away. Ini juga untuk kembali lagi ke liga kita supaya bisa berjalan lebih kondusif dulu. Mungkin di musim depan baru bisa dibuka. Terus kita kembali lagi Alfa untuk materi pemain dari Persija dulu nih, kita bahas sebagai tim tamu. Tadi kan beberapa pemain kembali nih seperti Muhammad Ferrari di lini belakang. Kemudian di lini depan juga walaupun masih dibilang kan masih
penyelesaian akhir masih jadi PR banget ya. Walaupun secara penguasaan bola Persija bisa dibilang sangat efektif ya, sangat menguasai ya. Tapi kalau di lini tengah sendiri bagaimana? Ada Abimanyu itu ketika menghadapi skuad yang saya bilang penuh, skuad penuhnya dari Persib Bandung, seperti apa nih Bung Alfa? Iya, kalau kita melihat dari key player dari setiap lini di Persija, mulai dari Andri Tani jelas di posisi kiper, dan di back tentu ada maestronya di lini pertahanan Persija, Ondrej Kudela, dan di lini tengah ini menjadi nyawanya Persija lah ya, bisa dikatakan. Ada Matias Gayos juga, namun kembali kita melihat apakah pada laga besok Persija akan menaruh Marco Simic atau Aji Kusuma di lini depan, di striker, karena jika tidak menggunakan striker pasti Marco Simic akan maju dan akan kembali ke strategi Thomas Doll yang menggunakan false nine, yang dimana akan ada banyak pemain yang diputar. Namun jika melihat komentar-komentar netizen itu pasti ingin bermain false nine saja, karena jika bermain false nine Persija itu terlihat hidup lah begitu katanya, dan pertandingannya tidak monoton. Jadi kalau saya lihat pemain-pemain seperti Rio Matsumura tentu yang akan menjadi pemain kunci dari Persija, Rio Matsumura. Dan kalau kita bicara Rico Simanjuntak selalu menjadi starting lah, bermain 90 menit. Bermain 90 menit, dan tentu yang saya ingin soroti adalah para pemain-pemain muda Persija seperti Ryan Anan yang pada sebelumnya itu dipercaya untuk tampil karena dia punya kalau daya juang tinggi, pasti dia dimasukkan ketika babak kedua biasanya, dan terlihat masih fresh banget. Jadi dia bisa menghidupi laga telah menjadi deadlock itu selesai kalau ada dia gitu. Jadi saya ingin melihat dia itu bermain lagi, dan kalau di lini serang ya kita mungkin bisa dikatakan Marco Simic dan Aji Kusuma pasti kalau mendapat kans untuk bermain duluan pasti Marco Simic pasti diplot lebih dulu, karena mengingat mungkin dari pengalaman dia, dan juga jika ingin bermain pragmatis jelas harus menaruh Marco Simic di lini serang Persija. Bung Alfa, kalau tidak salah sebelumnya juga dari Thomas Doll memang beberapa kekalahan atau hasil yang tidak memuaskan terakhir memang karena kan kendalanya lebih ke materi pemain ya Bung Alfa. Berarti laga menghadapi Persib Bandung ini akan menjadi perubahan atau putar otak dari Thomas Doll ya, untuk bagaimana dia memainkan siapa yang di awal dulu, kemudian siapa yang akan menjadi pengganti. Itu akan kita lihat, dan materi pemain Persija, dan saya pikir skuad kedalamannya tidak begitu dalam bisa jika dibandingkan dengan Persib Bandung. Nah, kalau melihat dari strategi yang akan diterapkan dari Thomas Doll sendiri seperti apa? Iya, Persija ini selalu menggunakan biasanya Thomas Doll menggunakan para pemain-pemain intinya itu di awal babak pertama, karena terlihat Persija itu selalu menguasai permainan di babak pertama itu pasti di pertandingan kandang maupun tandang ya. Jadi saya bisa katakan 80% pada babak pertama Persija itu pegang kendali permainan lah. Dia mau ball positionnya bagus. Dan keeping ball-nya juga bagus, para pemainnya skill individunya juga lumayan. Jika melawan Persib Bandung yang dengan duo back-nya mereka ini yang perlu menjadi powernya Persib Bandung, Alberto Rodriguez dan Nick Wipers. Ini mereka lagi padu-padunya, lagi klop-klopnya nih akhir-akhir ini. Jadi saya katakan sebenarnya ini hanya masalah mental di lapangan, hanya untuk bermain. Karena mengingat ya seperti yang dikatakan tadi, melawan Persib Bandung akan terasa berbeda dengan Persija, melawan Persija akan terasa berbeda untuk Persib Bandung. Jadi mau tidak mau laga ini akan dijalankan dengan maksimal oleh para pemain, bukan hanya dari strategi pelatih, namun juga pemain itu sendiri. Kalau dari segi pelatih jelas Thomas Doll belum pernah bertemu dengan Bojan Hodak sebelumnya, dan Bojan Hodak juga belum pernah bertemu Persija dengan Thomas Doll. Ya, mereka ya kedua perdana pelatih. Jadi kita belum sama-sama tahu nih, belum kelihatan mereka mau pakai strategi apa atau bagaimananya. Tapi yang jelas Thomas Doll itu tidak pernah menerapkan gaya bermain yang berbeda untuk Persija Jakarta. Jadi berbeda dengan kita jika melihat Bojan Hodak di Persib Bandung, itu ketika mereka bermain tandang atau mereka bermain kandang, dia
bisa terlihat jelas gaya bermainnya ada yang sedikit berbeda gitu. Betul. Nah, Bung Alfa, berarti kalau kita lihat di Persija sendiri, Thomas Doll benar kata sebelumnya, walaupun materi pemain tidak ada, dia akan memaksimalkan ya untuk bagaimana formasi, terus bagaimana materi pemain yang keluar masuknya seperti apa. Terlebih Persija juga punya nilai plus karena mereka akan didukung sekitar 30.000 Jackmania, yang itu juga akan, benar kata Mas Alfa, ini pertandingan bukan hanya skill dan formasi tapi juga mental, karena benar-benar pertandingan big match ini, dan mereka datang pun kalau tidak salah masih pakai rantis baja ya. Ya, kemungkinan rekomendasi dari Panpel pakai rantis, namun jika berkaca dari lawan-lawan Persija sebelumnya, kemungkinan hanya memakai bus biasa dan dikawal oleh The Jackmania. Jadi ada nilai-nilai positif lah yang mulai ditunjukkan oleh kawan-kawan The Jackmania jelang pertandingan ini. Jadi Bung Digi semalam mengatakan komitmen Jackmania itu adalah memastikan laga itu berjalan dengan lancar gitu. Aman, lancar ya. Begitupun sampai kembali ke... Betul, jadi bukan hanya melawan Persib Bandung atau melawan pertandingan El Clasico lainnya, jadi harus tetap dikawal demi suksesnya pertandingan dari Persija Jakarta itu sendiri. Oke, berarti dengan kata lain, pertandingan ini kita jangan melihat hasil dari pertandingan, tapi di luar itu ada yang lebih besar, yaitu makna dari persahabatan antara kedua supporter. Betul. Kalau memang terjadi misalnya sekuat dari Persib sendiri menggunakan bis sampai datang dan pulang dan kembali dikawal, wah itu sangat, bisa dibilang sangat menyejukkan. Karena rivalitas hanya ada 90 menit di lapangan, setelah itu kita saudara, kita Indonesia. Kembali sekarang ke Persib Bandung nih Bung Alfa, materi pemain yang saya lihat tadi kembalinya dua pemain muda ya dari timnas U23, Beckham Putra dan Robby Darwis, sang pelempar. Bagaimana kita akan menjadi, mungkin ini akan dipelajari oleh si Thomas Doll ya, karena lemparan dari Robby Darwis ini langsung menuju ke titik putih atau di dalam kotak 16 besar, itu sangat berbahaya bagi Andre Tani ya. Kemudian pergerakan dari Beckham di tengah juga dibantu oleh Mark Klok, dan kita lihat juga kalau Persib Bandung mempunyai striker-striker buas seperti ada si Ciro, kemudian si David Silva juga bisa main. Nah, second strikernya ini atau gelandang serangnya ini seperti Mark Klok, dia sudah mengemas 4 gol ya. Kemarin yang terbukti 2 gol ke kandang Semarang ya. Yang terlihat sangat keren ya buat dan itu Klok banget lah tendangan itu. Ini antisipasi atau Bung Alfa melihatnya dari Bojan Hodak dengan skuad yang lebih lengkap, terus yang merata, kedalamannya lebih bisa dibilang lebih lengkap daripada Persija. Gimana nih melihat prediksi dari permainan Persib Bandung, terlebih 2 laga terakhir Persib lah datang dengan kepala tegak lah ke Stadion Patriot. Iya, jika melihat dari strategi Bojan Hodak mungkin ya seperti yang dikatakan, pasti eksekusi bola-bola mati Persib sangat berbahaya karena ada Mark Klok sang eksekutor, dan jadi kontra strategi dari Thomas Doll mungkin ya tetap bermain dengan gaya Persija itu sendiri, karena Persija itu jika malah ada tim-tim yang cenderung bertahan itu sangat sulit dibongkar. Jadi sulit untuk mencetak gol gitu. Berbeda dengan kedua tim yang sama-sama menampilkan jual beli serangan, itu sangat kemungkinan besar Persija akan mencetak gol lebih dulu. Jadi itu bukan saya mengatakan, tapi Thomas Doll yang mengatakan, karena dia sangat sulit jika tim lawan itu hanya menunggu di garis pertahanan. Jadi hanya parkir bus lah istilahnya. Itu Thomas Doll mengaku sangat kesulitan karena mereka harus keeping ball. Sementara itu jika pemain melakukan kesalahan individu, tentu akan jadi counter serangan balik cepat. Serangan balik cepatnya Persib juga sangat berbahaya. Apalagi mereka ada Levi Madinda juga yang pada belakangan ini sangat luar biasa eksplosivitasnya di lini tengah, dan begitu cepat juga permainan. Jadi dia tipikalnya itu cepat, tapi dia punya body balance yang bagus. Jadi lumayan lah kalau untuk di Liga Indonesia. Jadi menurut saya adalah strategi Bojan Hodak mungkin tetap mengandalkan serangan balik maupun eksekusi bola mati yang akan dimaksimalkan, karena mereka punya poin plus di situ tuh. Dan sementara itu kalau untuk Persija, untuk bola-bola mati atau untuk umpan-umpan lambung pasti sangat minim di laga ini, atau jumlah crossingnya pasti akan sangat minim, karena mengingat 2 palang pintu Persib ini lagi bagus-bagusnya. Tapi namun yang perlu kita lihat di laga ini adalah bagaimana kecerdikan penyerang sayap Persija seperti Rico Simanjuntak maupun Witan Sulaiman
di pertandingan ini tentu akan sangat dibutuhkan daya juang mereka mati-matian untuk membongkar pertahanan Persib Bandung. Namun yang jelas bagi kedua tim adalah untuk suatu bentuk untuk tetap fair play, mungkin jangan melakukan pelanggaran di tempat-tempat titik-titik yang berbahaya lah. Set piece ya bahaya. Iya, set piece-nya sangat-sangat berbahaya. Kalau untuk di Persija sendiri set piece punya Macias Gayos dan yang sangat-sangat baik juga. Kadang ada bisa Rizky Ridho juga bisa ambil tendangan. Rizky Ridho. Jadi kedua tim masih sangat berpeluang lah untuk dieksekusi bola mati ya. Namun bukan di corner kick. Kalau di corner kick Persija postur jelas kalah dengan para pemain Persib. Karena di Persija Jakarta jika Marco Simic tidak main, pemain yang berpostur tinggi hanya Rizky Ridho mungkin. Rizky Ridho dan Ondrej Kudela atau Macias Gayos. Oke. Nah, Bung Alfa, kita lihat dari lini belakang dari Persib Bandung dulu, kan memang 2 laga terakhir mereka hanya kebobolan 1 ya. 2-1 waktu melawan Semarang dan 2-1 lawan Rans. Lini belakang memang seperti Bung Alfa bilang lagi sedang gacor-gacornya, apalagi ada Daisuke Sato ya juga ya, yang mainnya sangat militan sekali dan punya penggantinya juga. Mungkin di situ ada Rezaldi ya, kalau misalnya dia dipercaya juga masih mempunyai standar yang bagus. Dan kalau kita lihat dengan Persija yang kesulitan dalam mencetak gol, kemudian dia juga menggunakan strategi false nine ya, dengan kokohnya kekuatan dari pertahanan lini Persib Bandung, ini apakah akan membuat dari bisa dibilang Bojan Hodak akan menggunakan formasi yang lebih menyerang karena mereka begitu pedenya dengan skuadnya, atau lebih menggunakan, kalau tidak salah saya melihat beberapa pertandingan Persib itu menggunakan 4-3-3, 4-3-2-1, tetap 4 di belakang. Apakah yang akan, karena dengan kepercayaan diri, apakah akan menggunakan perubahan strategi dari lini belakang untuk bisa up menyerang atau sebaliknya bertahan? Iya. Kalau saya bisa katakan kemungkinan besar tetap akan memakai strategi yang sama sebelumnya dengan 4 pemain bertahan. Karena saya pikir Bojan Hodak tidak semudah itu untuk gambling di pertandingan besar. Jadi kemungkinan besar dia tetap akan memakai strategi yang sudah dipakai dia untuk 2 kemenangan sebelumnya dengan 4 back. Jadi kemungkinan kecil lah untuk dia hanya menaruh 3 back di Persib Bandung karena memang terlihat juga Persib jarang menggunakan itu. Jadi saya pikir tetap akan memakai strategi dan gaya bermain Persib ya, yang seperti saya katakan tadi, dengan pemain-pemain bertahan yang ada di lini pertahanan Persib dan ditopang oleh gelandang-gelandangnya Persib. Saya pikir ini akan menjadi bukan menjadi sepak bola yang membosankan ya. Pertandingan besok pasti akan sangat terlihat menarik, mengingat Persija juga itu kreatif, para pemain itu kreatif untuk membongkar pertahanan, itu kreatif. Namun memang yang menjadi kendala besar di Persija itu seperti saya katakan tadi adalah penyelesaian akhirnya. Mereka bisa keeping ball itu selama 20 menit, 30 menit oke lah kalau secara dihitung kalkulasi. Namun yang sangat sulit adalah mengirim bola itu ke kotak 16 besar dan untuk dieksekusi itu sangat-sangat sulit karena memang bahkan beberapa pertandingan sebelumnya menghadapi Arema FC yang berakhir dengan imbang, itu banyak sekali harusnya peluang yang bisa dikonversi menjadi gol namun tidak berhasil. Jadi pada pertandingan itu juga Tom Hadol sempat kecewa lah dengan para pemainnya karena memang seharusnya bola-bola itu tuh bola-bola mudah istilahnya, namun tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tentu itu kan suatu gol itu sangat berpengaruh pada mental para pemain. Sedangkan Persija ini sudah tidak menang sudah cukup lama, sudah banyak pertandingan lah, dan sudah cukup banyak tidak meraih kemenangan dan langsung melawan Persib di pekan ke-11 ini. Dan mengingat pekan ke-11 itu sudah lebih dari setengah paruh pertama, jadi mau tidak mau mengingat ini sudah sampai pekan 11 nanti sebelum berhenti di pekan di paruh musim. Tentu para pemain mulai menunjukkan kalau kelayakan mereka. Jadi mau tidak mau baik di Persija maupun Persib ya ini. Kalau dari Persija sendiri para pemain jelas tentu akan tampil lebih lah. Kalau biasa 100% di laga ini bisa 200% karena mau tidak mau kalau tidak mau di depak oleh Thomas Doll di putaran kedua, tentu mereka harus menunjukkan harus membayar kepercayaan Thomas Doll. Mengingat hanya menyisakan beberapa pekan lagi sebelum paruh musim kedua. Mengingat Thomas Doll juga sempat
sudah memberi ultimatum nih. Katanya mau di Parakuda dia mau datengin pemain depan katanya. Banyak belanja lah ya kayak pemain depan ya. Nah, sepertinya karena itu menjadi kendala dari musim lalu seperti itu. Kalau Persija kan penyelesaian akhir. Oke. Berarti bisa dilihat kita tarik dari beberapa pertandingan Persija dan Persib sebelumnya untuk di laga esok, kemungkinan prediksinya bahwa Persija akan langsung menyerang dengan intensitas tinggi mungkin ya untuk mencari gol, karena gol pertama itu akan membuat mental mereka semakin tinggi dan ini yang akan dicari oleh Thomas Doll ya, Bung Alfa. Sementara Persib Bandung kemungkinan juga mereka akan menunggu melihat dari Bojan Hodak cara main yang digunakan oleh Persija seperti apa. Dan kelebihan dari Persib Bandung kembali lagi bahwa mereka punya materi pemain yang sangat dalam ya, skuadnya ya, pemain mudanya juga sangat bagus. Dan kemudian seperti Beckham dan Robbie Darus itu juga bisa menjadi key player mereka, karena kan sebelumnya mereka sempat tidak main ya, tapi bisa main di babak kedua atau seperti apa. Nah ini juga sangat berbahaya, ini yang akan diantisipasi oleh Thomas Doll. Ya untuk jalannya pertandingan benar kata Bung Alfa ini tidak akan sangat terjadi monoton karena Persija benar-benar mencari kemenangan di pertandingan ini, bermain menghadapi tim bebuyutan Persib Bandung di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu dari Jackmania. Kita akan lihat dari permainan ala Thomas Doll yang sungguhnya seperti apa. Kemudian dari Bojan Hodak sendiri semenjak dia datang sampai sekarang kalau tidak salah Persib baru hanya sekali-sekali mengalami kekalahan. Kemudian 2 kali menang dan sisanya seri, dan Bojan Hodak juga mempunyai tren yang bagus ya di Persib Bandung menggantikan Luis Milla. Dan ini juga akan menjadi laga yang ditunggu oleh Bobotoh ya di Bandung dan Jawa Barat sekitarnya. Kita lihat Bung Alfa bagaimana kedepannya, dan tapi saya mau tanya lagi nih Bung Alfa soal materi pemain muda. Kita melihat bahwa pertandingan ini tuh bukan hanya pertandingan antara kedua tim, tapi kedua materi yang sama-sama banyak memperkuat timnas Indonesia, Bung Alfa. Jadi melihat kualitasnya begini, melihat dari materi pemain yang banyak memperkuat timnas, seperti apa nih Bung Alfa tanggapannya? Iya, kalau untuk Persib Bandung sendiri di timnas senior ya, kita bilang timnas senior ada beberapa pemain yang dipanggil ke FIFA Matchday. Betul, ada 4. Kalau besok ya ada Mark Lok, ada Rian Kurnia, dan Aida Febriansah dan juga Rahmat Irianto. Jadi di Persib Bandung ada pemain-pemain timnas senior. Kalau di senior di Persija mungkin kemungkinan besar hanya Rizky Ridho ya? Rizky Ridho dia masuk ke timnas U23. Jadi di Persija ini ada 7 pemain kalau tidak salah di U23 yang dipanggil. Mulai dari Rio Fahmi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Ryan Hanan, Ilham Rio Fahmi, Akbar Arjunisa, dan Witan Sulaiman. Dan di Persija saya ingat ada 1 Kusuma Aji Kusuma dipanggil. Jadi ini menjadi pembuktian lah ya. Pembuktian jelas. Biasanya sih pelatih timnas ini ada di pertandingan ini nih. Sintayong biasanya sih ngintipin para pemain. Kayaknya nonton langsung kayaknya. Nonton langsung. Biasanya dia sebelum AFF 23 kemarin juga nonton langsung dia. Beberapa pertandingan tuh nonton langsung, seperti waktu itu nonton pertandingan di Persita Tangerang. Makanya mungkin Esal Sarul bisa dipanggil waktu itu mungkin berkat dari peninjauan langsung dari Sintayong. Jadi duel-duel ini duelnya timnas lah ya, para pemain timnas, materi pemain-pemain timnas. Jadi sebelum bermain nanti di kualifikasi AFC U23 dan FIFA Matchday, jadi pemainnya ditempa dulu di sini. Karena ini kemungkinan menjadi pertandingan terakhir ya. Pertandingan akan libur dulu sampai tanggal 14, di pekan ke-12 baru mulai tanggal 14 nanti. Iya, jadi ini pertandingan terakhir sebelum FIFA Matchday, jadi pemanasannya mereka sebelum pembuktian di tim nasional. Jadi sangat-sangat menarik lah. Berarti mereka akan bertempur dulu lah. Ibaratnya di sini habis itu mereka bersahabatan lagi membela timnas Indonesia. Betul. Ya. Bung Alfa. Nah, kita lihat juga bahwa kembali lagi bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan hanya 90 menit. Kedua supporter mendukung, atau Persija supporter Jackmania hanya mendukung di dalam. Setelah itu kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa sepak bola kita ya sudah apa istilahnya, sudah akur lah ya gitu, dengan mempertunjukkan hal-hal yang positif ke depannya. Terima kasih Bung Alfa atas prediksi Persija dan Persib. Semoga pertandingan bisa berjalan aman, lancar, dan kedua belah tim pemainnya tidak ada yang cedera, karena banyak materi pemain timnas yang akan setelah itu membela timnas Indonesia. Terima kasih Bung Alfa atas komentarnya, tanggapannya di program Super Prediksi Persija menghadapi Persib Bandung. Semoga laga nanti berjalan aman dan nyaman, dan semua bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Sampai ketemu di program Super Prediksi selanjutnya.
Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.